Oke, sudah. Nah, tadi kan udah ngobrolin motivasi Bang Dede sampai 4 tahun gabung di komunitas pecinta anak yatim. Saya pribadi pengen tahu, teman-teman juga pengen tahu dong cerita di balik gimana sih prosesnya Bang Dede ini sampai diamanahin menjadi Ketua Bukber Akbar Pai 2022. Mungkin Bang Dede bisa cerita sedikit kenapa atau gimana prosesnya Bang Dede menjadi khitbah ya, bahasanya di khitbah menjadi Ketua BAP 2022. Terus mungkin ada sesuatu 1-2 hal yang bikin Bang Dede yakin banget nih menerima amanah dari teman-teman relawan ini buat jadi kapten. Kira-kira hal apa sih yang bikin Bang Dede yakin gitu? Oke. Paling cerita di awal dulu ya. Iya. Karena gimana sih awalnya proses khitbah itu terjadi gitu ya. Lewat CVT Aruf mungkin gitu. Jadi waktu itu jam 5 sore kurang berapa menit gitu ya. Itu udah siap-siap mau pulang gitu. Udah beres-beres lah. Tiba-tiba nggak tiba-tiba lagi ini, terus nggak sengaja lihat handphone, kok ada panggilan tak terjawab nih. Wah, ini dari Katika. Biasanya Katika ada sesuatu. Ada hal yang urgent kalau misalnya Katika nelpon. Ya udahlah, telepon balik dong. Nggak kepikiran sama sekali sama untuk Bukber Akbar Pai 2022 gitu. Ya udahlah, telepon balik karena memang biasanya ada yang urgent kalau Katika nelpon. Telepon balik, kok banyak suara ini, bukan cuma Katika doang. Dari situ, waduh, udah nggak bisa ngomong gitu, cuman dengerin mereka ngomong doang. Ya ada banyak sih di situ yang gimana gitu, kabarnya pasti nanya kayak gitu. Terus siap nggak gitu jadi Ketua Bukber Akbar Pai 2022. Jujur waktu itu kondisi badan juga lagi kurang fit. Itu menjelang drop kali ya, menjelang drop. Jadi dijawab pun seadanya gitu, karena memang kondisi badan juga lagi kurang enak sama sekali. Nah setelah itu gantung, nggak dikasih jawaban. belum ngasih kepastian tuh. Belum. Dari pertanyaan Katika. Iya, bahkan cenderung ditolak. Waduh. Karena ngerasa diri belum siap gitu. Ngerasa kemampuan diri sendiri tuh aduh kayaknya belum deh untuk tanggung jawab yang sebesar ini gitu. Nah, terus berjalannya waktu, kebetulan udah sembuh juga tuh alhamdulillah. Berapa minggu? 1 minggu setengah lah ya. 1 minggu setengah. Di sela-sela 1 minggu setengah itu kepikiran. Dulu tuh pernah ada yang bilang gini. Apa tuh? Dulu Abu Bakar ketika ditunjuk jadi khalifah pertama pun mikirnya gini, kalau misalnya bukan dia siapa lagi gitu. Apa yang lain bisa bertanggung jawab gitu loh. Gitu. Makanya Abu Bakar waktu itu mengiyakan penunjukan tersebut gitu. Nah, ini pun terjadi terhadap saya. Bukan berarti menganggap yang lain tidak bisa, cuman ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan di Bukber Akbar Pai 2022. Sesuatu hal yang ingin saya sampaikan adalah, insya Allah mudah-mudahan di Bukber Akbar Pai 2022 ini bisa mengingatkan kita tentang arti pentingnya perjuangan, betapa agungnya sebuah visi, dan dan tentang janji Allah yang disampaikan kepada Rasulullah dan diwujudkan oleh Sultan Mehmed Al-Fatih menjadi kenyataan gitu. Itu sih tujuan saya untuk mengiyakan tawaran itu. Nah, berarti itu salah satu faktor yang bikin Bang Dede yakin, wah ini saatnya saya bersama teman-teman untuk mewujudkan janji Allah itu ya, lewat Bukber Akbar Pai 2022 ini. Betul. Jadi tujuannya adalah mudah-mudahan lebih banyak orang lagi yang memang
yakin nih akan janji yang disampaikan Rasulullah, karena memang Rasulullah kan apapun yang Rasulullah sampaikan adalah wahyu, tidak mungkin salah gitu. Ketika kita tidak meyakini itu, ya berarti kita tidak yakin dong kepada Rasulullah gitu. Masya Allah. Takbir. Nah, itu sekilas gambaran gimana sih, kenapa sih Bang Dede sampai mau menerima amanah khidbah buat menjadi Kapten Bukber Akbar PAI 2022, yaitu salah satunya buat mewujudkan janji Allah lewat wahyu Rasulullah nantinya bersama teman-teman gitu, teman-teman di surga. Nah, Bang Dede, dengar-dengar beberapa hari yang lalu itu sudah open rekrutmen relawan ya. Bang Dede boleh cerita nggak? Bener nggak sih, kemarin tuh kayaknya dengar-dengar lagi open rekrutmen relawan BAP 2022. Udah sampai mana sih open rekrutmen relawannya ini? Nah, dan kira-kira setelah open rekrutmen bakal ada apa aja gitu? untuk open rekrutmen Bukber Akbar PAI 2022 kebetulan udah ditutup. Jadi saat ini ya kita udah terima, kalau nggak salah berapa sih, 3 miliar ya? 3 miliar relawan ya yang udah daftar. Salah apa ya? Sama malaikat. Iya, 3 miliar relawan. ya mudah-mudahan dengan jumlah relawan yang sudah mendaftar itu jadi salah satu kekuatan kita buat mewujudkan terlaksananya Bukber PAI 2020. Terus teman-teman yang udah isi oprek, isi JIPOM, nanti kan pengumumannya di tanggal 30 ya. Iya, akhir tahun. Ya berarti setelah ini bakal ada penerimaan relawan ya di tanggal 30. Insyaallah 3 miliar relawan plus malaikat. Amin. Mungkin ada pesan buat teman-teman relawan sama pengumuman penerimaan relawan. Teman-teman yang udah isi JIPOM, isi oprek, terima kasih udah meniatkan untuk bergabung bersama kita di Bukber Akbar PAI 2022. Akan tetapi untuk tanggal 10 Desember di mana relawan yang namanya belum muncul, jangan khawatir, di next event kita insya Allah pasti yang pergi. Yang mungkin nanti belum lolos di BAP ya, menjadi relawan Bukber Akbar PAI 2022, insya Allah masih ada event selanjutnya ya Pak. Jadi jangan berkecil hati, Iya. Harusnya kita berbesar hati gitu, jangan berkecil hati, jangan patah semangat, jangan pantang menyerah. Ayo jangan semangat gitu ya, menyerah dibalik aja, jangan semangat gitu. Tetap putus asa, harus semangat tuh. Iya, soalnya kan ada berapa, 3 miliar ya, 3 miliar relawan, malaikat, kita nggak mungkin memfasilitasi ya, apanya memfasilitasi teman-teman semuanya gitu. Nah, setelah itu kayaknya ada beberapa pertanyaan yang pengen, kemarin tuh ada teman-teman relawan tuh penasaran sih nanti di BAP 2022 itu bakal ada apa aja. Ada yang nanya konsep, ada yang nanya jumlah anak-anak, ada yang nanya Kak Gladys masih atau enggak gitu. Nah, mungkin ini salah satu pertanyaan dari teman-teman relawan. Pertanyaannya adalah sharing serunya ada di barisan ini, hal positif apa yang didapat. Nah, Bang Dede mungkin bisa cerita sharing serunya di barisan Sarjana Durga BAP 2022. Mungkin ini kayak saya gitu, Bang Dede cerita harus meyakinkan
nih teman-teman Serda di Surga, kenapa sih mereka harus ikut bergabung di Bukber Akbar PAI 2022? Silakan, waktu dan tempatnya semenarik-menariknya ya bagi teman-teman tuh bergabung itu, sharing serunya. Kalau serunya mungkin seru buat saya, belum tentu seru menurut kalian. Cuman menurut ibu berapa adalah ya itu yang saya jelaskan awal, bahwa kita belajar tentang keistiqomahan, kita belajar tentang kesabaran, kita belajar tentang perjuangan ya, buat cari funding buat mengahakan acara ini tetap ada gitu. Nah, selain itu juga kita juga belajar tentang bekerja sama, harus saling harus saling sinkron. Dari misalnya kalau misalnya di Bukber Akbar biasanya ada beberapa divisi. Nah, divisi ini tuh harus sinkron gitu, satu sama lain ya? Betul. Jadi menurut saya yang sebelumnya tidak punya pengalaman di organisasi, ini sangat menarik dan ini sangat seru gitu. Nah, itu salah satu hal serunya, hal positifnya di Bukber Akbar PAI 2022. Khususnya ya sebenarnya semua Bukber Akbar ya, atau semua event PAI gitu, kita harus apa ya, kita punya tagline-nya the power of jamaah gitu. Jadi kita nggak mungkin bergerak satu divisi aja tanpa divisi lain gitu. Kalau yang Bang Didi kan pengalamannya di BAP ini sebagai divisi perkap ya gitu. Divisi perkap tuh nggak bisa berjalan tanpa divisi acara, divisi pendamaian, dan divisi lain. Nah, yang perlu teman-teman garis bawahi yaitu tadi di sini tuh kita acaranya bukan cuma punya 1-2 orang ya, tapi punya kita semua gitu. Dan bukan satu hari, Bang Opa. Bukan cuma 1 hari. Iya, karena kan acara setiap event itu kita berjuang dari awal sampai akhir, bukan pas hari H itu aja. Jadi kan memang kita harus berjuang bersama-sama. Jadi berasa nih, sama seperti saya mungkin teman-teman, ketika kita udah berjuang bersama-sama pasti akan ketagihan gitu. Ketagihannya karena apa ya? Kita juga sulit menjelaskan, tapi kita senang gitu berada di lingkungan yang seperti ini, berada di lingkungan yang selalu mengajak kepada kebaikan gitu. Gitu. Berarti mungkin lebih ke persiapannya yang lama ya. Iya, betul. Bukan ya mungkin acaranya cuma bukbernya 1 hari, tapi sebelumnya itu kita punya apa ya, persiapan yang panjang sekali prosesnya ya. Nah, betul. Terus ada pertanyaan lagi nggak sih buat banyak nih, ayo Banyak. apa nih pertanyaan? Ada berapa miliar pertanyaannya? 2 miliar. Apa tuh? Tadi kan ngomongin perkap. Kenapa habis jadi baperkap jadi captain? Oh, pertanyaan. Ada pertanyaan ini, kenapa habis dari Baperkap tahun depannya jadi captain? Oh, mungkin karena ini kapten BAP sebelumnya itu biasanya dari divisi perkap, kecuali Sultan Haryanto yaitu dari divisi konsumsi. Nah, ini mungkin Bang Dede bisa menjelaskan kenapa sih ketua atau kapten BAP sebelum-sebelumnya biasanya dari perkap, atau ada apa sih namanya, kodam khusus tuh di kodam khusus tuh di Baperkap. Jadi kompornya Baperkap. Oh, kompornya Baperkap. Jadi teman-teman yang di Baperkap tuh biasanya harus siap-siap untuk ngelit selanjutnya gitu. Paling kita tahu dulu nih, perkap itu apa sih? Oh, job desk-nya ngapain sih gitu. Gitu kan ya? Iya. Nah, kalau divisi perkap itu job desk-nya adalah mengayomi gitu, memberikan fasilitas buat semua divisi yang ada di Bukber Akbar atau event-event yang lain gitu. Nah, dari situ tanpa kita sadar, kita banyak belajar tuh ternyata. Kita bisa belajar tentang komunikasi satu sama lain gitu, tentang kerjasama gitu. Nah, itu divisi perkap secara gambaran saya ya, yaitu mengayomi setiap divisi semua yang lain. Divisi, ya? Nah, kalau misalnya tadi pertanyaan kenapa setiap koor perkap tahun depannya jadi kapten Bukber ya?
Enggak juga kok. Relasi. Iya, Relasinya apa, hubungannya apa gitu Oh, oh. Bappercup dengan ketua BAP? Enggak ya? nggak ada hubungannya sih karena Bukber Akbar Pai 2021 pun itu idola saya, Bang Herianto Wih. Ali ya, Herianto Ali ya. Jujur saya juga mengidolakan dia, ya entah itu pribadinya ataupun sosok dia gitu. Beliau sendiri pun dari divisi konsumsi gitu, bukan dari divisi perkap. Jadi divisi perkap itu bukan jaminan buat jadi ketua Bukber Akbar Pai. Nggak selalu. Mungkin ada hal lain yang teman-teman relawan atau pengurus ataupun yang lain yang dilihat dari relawan tersebut gitu loh. Gitu. Tuh. Berarti bukan secara per divisi ya. Kita ngelihatnya mungkin secara personal teman-teman yang dari Bappercup itu lebih apa ya, lebih mumpuni untuk ngelit jadi kapten Bukber Akbar ya. Itu tadi contohnya divisi Bappercup itu Bappercup apa sih? Bappercup. No baper gitu. Oh, kenapa jadi Bappercup ya? Karena kita komunikasinya ke semua divisi jadinya kita sangat dianjurkan untuk tidak baper gitu. Kan yang namanya komunikasi dengan banyak pihak tuh adalah sedikit atau banyaknya crash kayak gitu. Nah, kita dituntut untuk tidak baper gitu. Nah, iya, mungkin ya itu korelasinya kenapa Kapten BAP itu dari divisi Bappercup, karena mereka sudah ditempa untuk nggak baper dalam berkomunikasi. Nah, ketika mereka dihitbah untuk menjadi Kapten BAP, itu kan mereka harus komunikasi ke banyak divisi ya, ngelit ke banyak divisi. Betul. Nah, kalau itu salah satu pertanyaan tadi nggak tahu dari non-name MM gitu. Hamba Allah mungkin? Hamba Allah. Nah, kalau dari saya sendiri Bang Dede, saya penasaran nih Bang Dede, udah ada gambaran atau konsep Bukber Akbar Pai 2022 nggak sih Bang Dede? Kira-kira vibes apa yang pengen Bang Dede ciptakan di BAP 2022 gitu, konsepnya gimana gitu? Biasanya kalau ngomongin konsep itu ada dua pertanyaan tuh. Apa tuh? Offline sama online pasti tuh. Iya. Pasti. Karena kondisinya betul pasti. Karena kondisinya seperti yang lagi kayak gini gitu loh. Jadi sulit ditebak antara online sama offline. Nah, kemarin kayaknya udah dijelasin juga sih pas di ngopai sama kapten sebelumnya. Nah, mungkin bisa saya ulangin lagi bahwa kita lihat beberapa faktor nih yang terbaru. Misalnya PPKM-nya kan udah mulai turun level nih. Terus juga persentase vaksinasi di Indonesia juga udah di atas 50%. Dan salah satu kabar baiknya lagi tuh anak usia 6 sampai 11 tahun udah mulai divaksin. Nah, melihat faktor itu mudah-mudahan Bukber Akbar Pai 2022 itu bisa diselenggarakan secara offline gitu. Cuman ini kan belum keputusan final ya. Kita masih banyak yang harus dipertimbangkan gitu, karena ini menyangkut keselamatan banyak orang gitu. Dan menyangkut nama baik Muslim juga ya, nama baik Islam juga ya. Itu sih. Iya. Nah, konsep itu kan konsep secara dasar. Nah, terus kalau misal konsep secara dasar, konsep gambaran besarnya seperti apa sih nanti Bukber Akbar Pai? Jujur yang tadi saya bilang di awal, motivasi saya menerima amanah menjadi Kapten Bukber Akbar Pai 2022 adalah untuk mengingatkan kita tentang artinya perjuangan gitu. Artinya tentang sebuah arti agungnya visi mulia gitu. Maka dari situ ketika seseorang sudah memiliki visi, maka manusia tersebut akan berbeda dari manusia yang lainnya gitu. Dan mudah-mudahan pesan yang kita sampaikan juga bisa diterima oleh penonton atau bukan masyarakat. Semua, iya. Seperti itu. Itu salah satu cita-cita kita, gambaran BAP 2022 dengan beberapa faktornya ya. Sama tambahan lagi mungkin ya. Ya, jadi kan biasanya Bukber Akbar Pai itu memberikan manfaat secara
terlihat ya konkret gitu, kayak misalnya ngasih beasiswa itu insya Allah udah pasti, ngasih santunan itu insya Allah udah pasti, souvenir segala macam gitu insya Allah itu udah pasti gitu. Nah cuman di Bukber Akbar 2022 ini kita ingin memberikan sesuatu yang lebih daripada itu. Kita ingin anak-anak ini bukan cuma sekedar anak-anak, cuman relawan juga gitu, bukan cuman anak-anak, relawan pun juga harapannya punya motivasi lebih, punya visi yang lebih jauh gitu, punya visi yang lebih besar gitu sih. Jadi manfaatnya nggak cuma yang kelihatan, tapi non fisik dan long term ya. Iya, salah satunya mungkin yaitu tadi visi misi, lebih kayak motivasi gitu nggak sih Bang? Iya. Luar biasa. Allahu Akbar. Sampai kecengang. Iya. Ini lagi masih ada pertanyaan. Sampai kita speechless, Bang. Aduh maaf ya. Masih ada pertanyaan lagi nggak sih kakak-kakak dari Pondok Indah? Masih nih ada nih. Ada Cap. Ada nih pertanyaan, ini pertanyaannya random banget ya. Cap, kira-kira ada syarat bisa diterima atau tidak? Diterima sebagai apa nih? Diterima sebagai apa? Sebagai relawan. Oh, mungkin kira-kira syarat bisa diterima jadi relawan PAP kali. Terus ada lagi tuh benefitnya jadi relawan Bukber Akbar apa sih gitu? Mungkin dapat apa gitu? Kalau syarat-syarat yang sudah dijelaskan, mungkin kalau teman-teman yang udah isi JPOM itu secara garis besar tahu tuh. Iya. Syarat-syaratnya menjadi relawan tuh seperti apa sih? Iya. Mungkin bisa saya ini lagi kali ya, ulangi lagi ya. Jadi syarat pertama adalah berkomitmen tinggi gitu. Terus penuh tanggung jawab dan ini sih mau meluang waktu. Karena kan kita semua punya kesibukan masing-masing. Kalau misalnya kita mau meluangkan waktu, ya insya Allah kita bisa berjalan bersama-sama gitu. Jangan menunggu waktu luang intinya. Tapi meluangkan waktu, jangan menunggu waktu luang. Gitu sih. Buat Bukber Akbar ya. Terus yang kedua juga bersungguh-sungguh nih buat nyari pounding, karena Pai ini bukan Sultan Andara gitu yang tiba-tiba duit skoper ada, ya. Gitu. Enggak, di Bukber Akbar Pai 2022 ini kita nggak punya donatur langsung besar ya. Iya betul. Nggak punya donatur tunggal gitu yang sudah menjamin kegiatan ini pasti terlaksana gitu. Jadi terlaksana atau enggaknya Bukber Akbar Pai 2022 ya tergantung kita bareng-bareng gitu. Betul, iya. Oleh sebab itu dari kita atau dari saya pribadi, saya memberikan syarat untuk relawan ya yang mau bersungguh-sungguh, yang mau meluangkan waktu, yang mau berjuang bersama-sama, terus yang mau mau meluangkan waktunya mempersiapkan sebelum hari H dan pada saat hari H itu. Nah, mungkin aku menyimpulkan sedikit ya. Kalau ada garis besar dari tadi sih lebih menggarisbesari komitmen gitu. Karena mungkin untuk menjadi relawan tuh kita nggak butuh yang namanya ijazah, CV, KTP atau SKCK dan lain-lain gitu. Iya nggak sih, bukan ya kayak kita mau melamar kerja gitu. Yang penting dari kita udah komitmen nih. Ketika kita udah memutuskan untuk gabung di Bukber Akbar ya Bang, berarti kita ya berkomitmen untuk jalan bareng-bareng ya, untuk cari funding. Apalagi ini perjalanan ke Bukber Akbar itu nggak cuma 1-2 hari, betul. sampai berbulan-bulan ya. Iya. Sampai sekarang berarti untuk sampai Bukber Akbar kira-kira aja udah berapa bulan Bang? 3 bulan kurang lebih ya. Tuh untuk 3 bulan. Jadi mungkin kalau buat teman-teman yang kadang ya kita menyadari sih sebagai pribadi-pribadi yang punya kesibukan gitu, apalagi seperti saya yang jadwal syutingnya rebahan kan, yang jadwal syutingnya padat merayap gitu, kadang semangatnya naik turun. No drop sama Jisoo. Iya kadang tuh semangatnya kan naik turun ya. Yang penting teman-teman ini aja sih saling kabar ya, saling berkabar. Betul. Yang lain gitu. Itu penting juga sih. Jangan sampai mundur tanpa berita. Itu mentaber. Iya dong, mundur tanpa berita tiba-tiba grup. Nah dia gitu. Jadi kalau udah berkomitmen ya udah saling berkabar aja sih. Betul, iya. Yang penting ada kabar.
Selama masih ada kabar kita juga nggak saklek-saklek amat gitu. Iya, nggak saklek amat. Ayo dong jawabin WA gitu. Ada lagi nggak sih pertanyaan ini? Laskar Langit. Oh tadi benefit dari relawan belum dijawab. Jodoh dapet jodoh. Emang iya. Banyak. Benefitnya Soalnya jadi gua belum, relawan. Bang. Oh, dia curhat. Ya sekalian promosi lah. Lama-lama bang. Benefitnya jadi relawan bukber akbar dapat apa bang? Benefitnya ya balik lagi kali ya. Jadi kita bisa jadi pribadi yang ini menurut pandangan saya balik lagi ya. Kita menjadi pribadi yang lebih istiqomah, kita menjadi pribadi yang lebih sabar dalam menghadapi berbagai macam hal gitu. Terus kita juga menjadi orang yang bisa jadi tertata karena kalau di perkap sebelumnya kan memang harus ada urutannya nih, nggak bisa gitu-gitu langsung gitu loh. Harus ada urutannya dan komunikasi juga harus disampaikan secara baik gitu. Maksudnya secara baik itu bisa diterima gitu. Gitu sih Bang Opa. Misalnya mau minta dipindahin tiang Sasono harus disampaikan tuh alasannya tuh kenapa minta dipindahin tiang Sasono ya. Kan nggak mungkin sehari 2 hari langsung mindahin ya. Iya betul. Seru butuh proses. Butuh proses tuh. Kalau Banyak benefitnya. banyak benefitnya insya Allah. Tergantung pribadi masing-masing nggak. Niatnya mau jadi relawan, niatnya apa nih sekedar? Nah iya mungkin satu lagi ya. Apa tuh? Terus kalau misalnya kita jadi relawan tuh kadang misalnya nih kita 50.000 tapi kadang-kadang ada ranting gitu yang tiba-tiba ngasih stroke nitip ya tanpa kita sadari yang mungkin kemampuan 100.000 itu dengan adanya dari teman kita nih yang ikutan donasi itu berkahnya mungkin berasa juga buat kita gitu. Masya Allah. Terus itu benefit yang nggak kelihatan berarti. Terus juga apa ya, yang namanya kegiatan seperti ini kan penuh kesukarelaan gitu ya. Nah diniatin aja dari awal bahwa memang ikut kegiatan ini adalah untuk mencari ridho Allah gitu. Jadi komitmen di awal pun sudah kuat gitu bahwa memang untuk mencari ridho Allah memang harus dibutuhkan keikhlasan gitu. Masya Allah. Allahu Akbar. Tuh. Jadi kayak tahu ya. Buat teman-teman yang pengen gabung di Bukber Akbar Pai, kalau teman-teman nyarinya duniawi, salah tempatnya ya bang. Salah tempatnya bukan di itu. Berat sih. Kalau sayang banget gitu kalau kata teman-teman relawan itu sayang banget kalau teman-teman gabung hanya untuk mencari yang sifatnya duniawi. Mungkin bisa tapi ya nggak sepadan lah dengan perjuangan yang bakalan teman-teman lakukan gitu untuk hal-hal kayak gitu, untuk hal-hal sepele. Ada pertanyaan lagi nggak sih? Coba pondokin deh. Udah ya? Udah ya. Ada yang nanya lagi. Oh, ada yang nanya lagi. Oke. Apa tuh? Jumlah LL. Oh, jumlah LL. Nah, LL itu apa bang? LL. Oh, LL. iya. Lu cinta Luna? ada kodamnya dong. LL apa tuh LL bang? Iya, LL itu Laskar Langit atau penerima manfaat yang lebih mudahnya seperti itu. Jadi pertanyaannya berapa jumlah Laskar Langit gitu ya? Kenapa namanya Laskar Langit kak? Ayo. Nah ini yang jelasin. Baru. Anak baru ya? Iya ini yang bisa jelasin kenapa Laskar Langit. Yang berapa banyak jadinya? Udah ya, berapa banyak ya? Berapa banyak yang tadi di awal udah dijelasin tuh yang konsep kan masih kita berharap bisa offline, cuman kita balik lagi ngeliat situasi dan kondisi sama seperti jumlah Laskar Langit juga. Ini masih kita bahas, masih dalam pembahasan baiknya seperti apa. Jadi masih tetapnya belum ada jumlah pasti gitu. Jadi karena kita harus ngelihat situasi dan kondisi terbaru juga gitu.
Ya berarti tapi kemungkinan berkurang nggak sih Bang Dede kalau tahun 2021 belibet banget 2021 kan penerima manfaatnya kan 2050 ya 2050 Laskar Langit. Lebih. Oh lebih ya. Lebih berapa? Lebih berapa? 2100. Oh 2100. Ya udah ditambahin 50 tuh udah. 2100 kan 2021. Nah, kira-kira dari Bang Dede sendiri harapannya harusnya nambah dong. 200. 2200 kali ya. Berapa Bang? Sebutin angka sekarang mumpung di depan. Kok dipaksa? Gak maksa. Enggak boleh. 5.000. Ini harus di apa namanya kita rundingin bareng-bareng, nggak bisa diputusin sendiri. Bukan berarti nggak berani mutusin, cuman ada baiknya ini atas keputusan bersama karena Betul. yang berjuang tuh Nggak bukan cuma cuma Bang saya Dede, doang, tuh. tapi yang berjuang tuh semuanya juga gitu. The power of jamaah. Tuh. Nah, tapi bakal berkurang atau bertambah? Mudah-mudahan tidak berkurang penerima manfaatnya ya. Mudah-mudahan sih bertambah gitu. Amin. Karena apa namanya? Kita juga ingin memberikan manfaat kepada yang kita ingin memberikan manfaat lebih banyak lagi kepada orang lain gitu. Insyaallah. Nambah Insya Allah. anak ya nanti. Nambah Istri aja belum. Ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaan apa Kak? Kapan mulai founding donasinya? Ini. Masya Allah. Apa itu yang nanya? Oh, Bang Ayas. oh baik. Publikasi. Ada pertanyaan Bang, kapan sih teman-teman ini udah bisa mulai funding donasi gitu? Udah nggak sabar nih pengen mengajak kebaikan. Sebenarnya kemarin pun ada yang udah ngasih donasi tahu. Oh, Masya Masya Allah. Buat ini. Konsumsi. Jadi teman-teman jadi sudah mulai bisa funding ke kerabat dekat, saudara, teman-temannya untuk ya mungkin mulai itu ya tadi ya funding Iya, buat kegiatan. udah mulai dari sekarang sih. Berakbar Pak. The power of cerita. The power of cerita bener. Nah, ada pertanyaan lagi nggak, Kak Operator? Kak Operator. Kak Gladys ikutan bukber akbar pay nggak Kak? Ada pertanyaan Kak Gladys masih ada? Masih ya? Masih. Kak Gladys masih ada cuma pertanyaan. Masih ada Kak Gladys. Iya, Kak. Mungkin pertanyaan Kak Gladys masih membersamai nggak sih membersamai Bukber Akbar Pai 2022 gitu. Iya. Insya Allah Kak Gladys di tahun ini juga masih membersamai di jajaran panitia juga, dan beliau juga salah satu idola saya juga di Banyak idolanya ya. Idola Cili. Bukber Akbar Pai. Jadi ya sayang banget gitu kalau misalnya Kak Gladys nggak ikut di Bukber Akbar Pai 2022 gitu. Jadi beliau udah konfirmasi ikut berada di barisan ini gitu loh. Di barisan garda terdepan serdadu surga. Terus ini Ya ngomongnya. Operator mau nanya boleh? iya apa Operator? Setelah setelah seleksi relawan itu ada rapat akbar nggak? Oh, rapat perdana. Rapat perdana All relawan gitu ya. Nah, ini pertanyaan Kick off, bagus kick banget off. sih. Oke. Pertanyaan bagus. Oh, Kick off tuh. audisi ya. Startnya. Nah, iya, insya Allah nanti kan pengumuman relawan yang udah terverifikasi lolos itu di tanggal 30. Nah, mudah-mudahan di tahun baru di Januari awal semua relawan itu udah masuk ke grupnya masing-masing. Per divisi tuh. Per divisi. Dan insya Allah kita sih udah merencanakan untuk pertemuan relawan. Mudah-mudahan bisa secara offline di akhir Januari. Gitu. Berarti yang udah lolos seleksi atau sudah daftar siap-siap ya. Januari. Betul banget. Siap-siap ketemu sama yang lain gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kak, bagaimana awal ceritanya
Tersitusnya ada nyapai. Gimana awal ceritanya bisa ini out of the topic. Ini pertanyaannya ke Mimin nih, Miminnya kemana lagi? Min, iya. Silakan kunjungi pecintaanakyatim.com. Nanti ini ada ya di sini ya. Nah, nanti teksnya jalan ya, pecinta anak ya. Terima kasih. Nanti kalian bisa mengunjungi web ini buat info lebih lengkap detail semua program ini ada lagi yang Bang kita mulai berapa 2020 Teman-teman, intinya kalau udah niatnya dikuatin lagi. Kalau misalnya lagi perbaharui lagi niatnya, niatkan apa yang akan kita jalani, apa yang akan kita perjuangkan ini dia adalah semata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kitanya juga nggak kecewa gitu, bukan untuk hal eksistensi gitu, tapi karena kita ingin meraih ridhonya Allah gitu. Gitu sih. Jadi teman-teman tetap semangat, tetap berjuang bareng-bareng, tetap kita kita juga harus bersama-sama nih buat mensukseskan Bukber Akbar Pai 2022 gitu. Tuh, berarti Masya. Apa yang diucapkan kita speechless tuh, bener. Iya bener. Keren. Iya. itu tadi salah satu penguat kita, karena di depannya kita bakal nggak tahu nih masalah apa yang bakal menghadapi kita ya, naik turun kondisi yang ya pokoknya complicated banget lah gitu, nggak bisa diceritain satu persatu. Mungkin yang kita bakal menemui hal-hal yang terduga baik dari diri kita ya, dari lingkungan teman-teman sekitar gitu, dari teman-teman divisi. Betul. Kita juga nggak tahu kan nanti dari support system di lingkungan kita ya. Kuatin aja untuk buat mereka tersenyum sih intinya kan, buat mereka tersenyumnya ya adik-adik itu gitu. Nah, ada lagi nggak pertanyaan nih? Dan ini spesial dari Kak Gladys. Masya Allah. Nah, Kak Gladys tadi ditanyain, Kak Gladys masih ada. Kak, tahun lalu butuh berapa buat bikin bukber? Terus Laskar Langitnya dapat apa aja? Terus katanya ada program beasiswa juga ya. Terus kumpulin uangnya dari mana dan gimana caranya? Masya Allah. Panjang. Satu pertanyaan berjuta. Berarti tahun lalu Sampai lupa nih tadi poin-poinnya apa aja yang funding berapa? Berapa? Beasiswa untuk adik-adik berapa? Terus adik-adiknya dapat apa aja di BAP kan? Caranya? Terus cara fundingnya tuh gimana gitu? Untuk ngumpulin segitu tuh gimana sih gitu? Atau kita calling tadi Sultan Andara, Pak Imbo, siapa Pamulang itu? Kayak Warian. Tahun lalu tuh Bang Dede, kebutuhan dananya untuk BAP tahun 2021 itu berapa sih Bang? Tahun lalu 2021 berapa sih? Agak lupa sih. Kalau nggak salah ya. Kayaknya kalau nggak salah sedikit deh. Sedikit. Masa? Iya sedikit banget. Kalau nggak salah sih 2,1 miliar rupiah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi insya Allah bukan insya Allah sih. Kemarin bisa kan? Bisa terlaksana kan? Bisa mencapai itu kan? Nah, Masya Allah itu kenapa kita bisa mencapai target itu? Karena kita berjuangnya bareng-bareng gitu. Yang tadi di awal udah dijelasin juga bahwa kita nggak mungkin berjalan sendiri-sendiri. Kita ini adalah tim, kita ini semuanya adalah satu badan gitu. Misalnya satu nggak jalan ya berat gitu buat yang lain jalan. Makanya kita harus jalan bareng-bareng gitu. Nah tadi tuh pertanyaan Kak Gladys, gimana sih ngumpulin 2,1 miliarnya itu Bang? Nah, tadi ngoling Raffi Ahmad, Pak Imwong, Atta Halilintar.
Kalau untuk mendapatkan itu yang pertama pasti minta sama Allah, jangan lupa. Terus yang kedua usahanya yaitu istiqomah setiap biasanya kalau dulu tuh setiap pagi share flyer gitu. Bahkan sehari aja bisa sehari 2 kali tuh share flyer kayak minum obat. Nah, terus selain share flyer juga kita kan yang namanya share flyer kadang-kadang orang tuh masih malu-malu buat nanya-nanya doang pun masih malu gitu. Nah, kita chat aja gitu, chat orang mungkin dimulai dari orang-orang terdekat kita gitu. Chat aja nggak apa-apa, mau ikutan ini enggak gitu. Nah, dari situ nanti diniatkan diniatkan di dalam diri kita bahwa bukan kita yang butuh donasi mereka, justru mereka yang membutuhkan kita gitu loh. Karena ini tuh sebagai mungkin buat mereka sedekah gitu loh. Ladang lah ya. Kalau misalnya kita nggak ngingetin mereka ya, mereka misalnya ya mereka lupa gitu kan. Berarti mereka nggak dapat pahala dong. Tapi kalau misalnya kita ingetin, mereka bersedekah, teman kita dapat pahala, kita juga dapat berkah dan pahalanya insyaallah gitu. Terus ini beasiswa. Tahun ini ada nggak ya? Tahun lalu dapat berapa tuh? Tahun lalu itu ada 30 anak ya? Lebih. Nah, tuh lebih 30 anak lebih. Ya, tahun lalu itu alhamdulillah ini nambahin dikit ya. Iya. Nambahin dikit tahun lalu itu kita kurang lebih ada 35 sampai 40 sih, sampai 40 anak yang kita support beasiswa yang totalnya kurang lebih 380 jutaan dalam 1 tahun. Jadi funding teman-teman itu nantinya dipisahin untuk membiayai support beasiswa adik-adik Laskar Langit itu. Jadi punya manfaat jangka panjang gitu. Enggak cuma habis dalam 1 hari perayaan. 1 hari perayaan, 1 hari pasti euforia selebrasi bukber akbar itu aja gitu. Jadi ada manfaat panjangnya gitu. Betul. Terus tadi ada pertanyaan dari Kak Gladys tuh di BAP 2021 itu adiknya dapat apa aja sih Bang gitu? Apa aja yang ikut BAP itu? Kalau dari 2021 sih ini seingat saya ya, koreksi kalau misalnya saya salah. Adik-adik itu dapat paket sembako, paket souvenir kalau nggak salah ya. Terus paket lebaran. Ada ya paket lebaran. Iya, paket lebaran. Paket apa lagi lupa sih. Tiket. Iya. Santunan uang tunai banyak kan. Alat sekolah. Nah, alat sekolah tuh ada tambahan lagi. Itu jadi manfaat yang dihasilkan pun banyak gitu. Itu untuk 2.100 Laskar Langit itu ada sembako, health kit, paket lebaran, sekolah. Takbir. Allah Akbar. Terus belum buat yayasan Bang. Yayasan dapat kan apa aja tuh yayasan? Yayasan juga dapat paket sembako kan? Paket sembako, terus dapat paket lebaran sama paket santunan juga ya. Iya. Santunan buat pengurus yayasan gitu. Iya tuh. Itu untuk pengurus yayasan. Terus ada lagi nggak tadi dari pertanyaan Gladys ada yang belum kejawab nggak sih? Tahun ini ada beasiswa. Harus sih, karena memang tujuan awal saya di sini. Tujuan awal saya mengikat dan menerima amanah ini karena memang saya ingin memberikan manfaat yang lebih luas lagi gitu. Kalau paket sembako, paket yang lain-lain itu kan memang secara terlihat. Iya. Tapi paket beasiswa, motivasi yang tinggi, mereka punya visi yang lebih jauh gitu. Itu tuh yang ingin dihadirkan di Bukber 2022. Jadi paket beasiswa insya Allah dan memang menurut saya suatu kewajiban gitu, harus diadakan gitu sih. Berarti kalau saya bisa menangkap sekilas tentang visi misinya Pendidik Ngelit di Bukber Akbar PAI 2022 ini nggak cuma mengejar hanya bermanfaatan yang fisik aja gitu, tapi kebermanfaatan itu tadi yang non fisik dan bermanfaatannya jangka panjang long term gitu ya, seperti beasiswa dan motivasi.
Wah, luar biasa ya ngobrolan. Kata Kak Gladys, kalau tahun ini bisa, insya Allah kalau tahun Lalu aja bisa, insya Allah tahun ini juga harus Allah bisain. Amin. Amin, iya. Satu Masya dong Allah. pertanyaan lagi. Iya, satu. Di BAP 2022 ini divisi ada berapa ya? Wah, Nah, untuk divisi di Bukber Akbar Pai 2022 ada 12 12 divisi. 12 divisi. Ini dengan catatan dengan catatan kegiatannya. schedule rencana offline gitu. Berarti kalau Offline di mana emang? Udah tahu belum? belum tahu. Di mana terus nih? Nah, offline-nya insya Allah bakal diselenggarakan di Gedung Sasono Utomo Taman Mini Indonesia Indah. Masya Allah. Allahu Akbar. Pokoknya teman-teman, mudah-mudahan berjalan lancar, berjalan dengan sesuai rencana kita, berjalan dengan semestinya gitu. Jadi bisa memberikan manfaat buat orang banyak gitu. Semoga kondisinya mendukung ya teman-teman buat kita mengadakan beberapa secara offline di taman ini ya. Betul. Ya, tuh. Dengan catatan ketika offline berarti nanti ada 12 divisi. Iya, ada divisi. Perlu disebutin satu-satu nih. Kalau ya. ya. Kalau misalnya masih ada yang mau daftar, apa masih bisa nggak? Tuh. Sayang sekali off-rack-nya udah ditutup. Jadi harusnya dari kemarin sih. Karena kita udah kasih kesempatan kedua malah. Kita perpanjang ya. Kita perpanjang. Harusnya bisa dimanfaatkan sih dari situ. Iya. Mungkin jangan bersedih hati, kita mungkin bisa bertemu di event selanjutnya gitu. Mungkin kalaupun nggak bisa bergabung jadi relawan di BAP 2022, teman-teman masih bisa ikut berkontribusi lewat sebar flyer ya. Ajak lingkungan sekitar lah untuk donasi. Gitu. Iya, betul. Support doa juga salah satu itu bagian mendukung Akbar Pai 2022 ya kan. Ya karena kita kan nggak tahu tuh kelancaran BAP berkat support dari siapa. Iya, betul. Gimana tuh? Jadi jangan berkecil hati. Kalian tetap bisa berkontribusi dengan sebar flyer, dengan mengajak orang terdekat kalian untuk memberikan donasi mereka, untuk mengingatkan mereka tentang sedekah yang harus mereka keluarkan gitu. Itu kalian masih tetap bisa berkontribusi walaupun kalian sudah tidak bisa daftar lagi nih buat relawan. Jadi gitu. garda terdepan. Iya, betul. Pertanyaan lagi nggak tuh? Hah? Oh, Tadi kayaknya udah deh. belum sih. Tadi sih lebih kayak ini apa tuh nggak kebaca. Pesan buat relawan BAP. Wah ini. Yang terakhir nih. Pesan terakhir nih Bang Dede buat. Kayaknya kita sudah hampir 1 jam ya buat ngobrol santainya. Tapi sebelum kita akhiri ngobrol santai bareng Bang Dede, pesan terakhir buat relawan BAP 2022 dari Bang Dede. Aduh, bingung nih. Sebenarnya teman-teman semua harus menyiapkan nih kelapangan dada dalam artian kita harus menyiapkan pintu keikhlasan, kita harus menyiapkan wadah keikhlasan yang lebih luas lagi nih, karena ke depan ini saya tidak menjanjikan bahwa Bukber Akbar Pai bakal berjalan lancar-lancar aja gitu. Jadi dipersiapkan pintu keikhlasannya, karena dengan ikhlas mudah-mudahan Allah permudah segala sesuatu, Allah permudah perjuangan yang akan kita lakukan gitu. Nah, sama kalian bukan kalian sih, untuk relawan Bukber Akbar Pai 2022 terus dijaga niatnya, terus dipelihara niatnya. Kalau perlu diperbaharui, terus istiqomah, terus sama-sama kita berjuang dan terus semangat. Itu sih Bang Opa. Semangat ya teman-teman semua. Semangat. Wis, ini penonton bayarannya ramai sekali pemirsa. Indah.
Masya Allah. Tuh, penonton bayaran aja semangat loh. Ada lagi nggak teman-teman? Dibayar pakai logo Adam. Udah ya, udah. Kayaknya speechless nih tadi. Nggak berasa ya 1 jam ngobrol bareng Bang Dede ini. Kadang saya gugup. Seru banget nih. Mohon maaf ya kalau ada yang kurang jelas. Kalau ada yang pesan yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan karena kesalahan itu datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah. Iya. Itu ya. Nanti mungkin kalau ada yang Bang Dede menerima pertanyaan Boleh. Japri aja nggak apa-apa. Tuh, jadi kalau teman-teman pengen ada 1-2 hal yang kayaknya belum jelas nih tadi pertanyaan dari saya belum menjawab nih Bang Dede belum menjawab secara keseluruhan. Aduh, jadi ya, jadi kalau teman-teman ngerasa pertanyaannya belum terjawab dengan jelas oleh Bang Dede, silakan teman-teman japri Bang Dede secara personal gitu. Kalau masukkan boleh langsung japri admin pecinta anak yatim, nomornya di sini. Nomornya di sini ya. Bisa dimunculin nggak Bang? Iya, seru banget ya ngobrol malam ini bareng Bang Dede tentang Bukber Akbar Pai 2022. Tadi juga udah mengulik gimana Bang Dede bisa kenal dengan komunitas pecinta anak yatim, terus perjalanan Bang Dede jadi relawan, sampai akhirnya dihitbah jadi ketua Bukber Akbar 2022, konsepnya gimana, dan banyak hal seru yang tadi habis kita kulik. Nah, ini penonton bayarannya bikin salah fokus ya. Siapa sih yang minta sebelah ceker? Aduh, Masya Allah. Iya, saya rasa sekian dari saya. Terima kasih teman-teman yang telah membersamai ngobrol asik bareng Pai malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa di pengumuman penerimaan relawan Bukber Akbar Pai 2022 tanggal 30 ya, tanggal 30 Desember 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta anak yatim, Buat